bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat, yang beranggotakan saya sendiri, Farisa Fitriani, ada Linda Arla Puspitasari, ada Ruya Patiasina, ada Dian Rahayu, dan ada Peri. Langsung aja, yang pertama yaitu ada pengertian BPR, Bank Perkreditan Rakyat, yaitu suatu lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, kemudian tabungan, dan atau lainnya yang serupa. BPR ini memiliki fokus yaitu pada pemberian kredit skala kecil untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang pertama, tujuan BPR menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat yang banyak. Yang kedua, fungsi BPR yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamaikan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito terjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan BI kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditasnya asas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari, atau free fake liberalisme, etatisme, dan monopoli. Sasaran BPR melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir. Pagi Bang, gimana kabar dagangan? Hei, ya begini-begini aja kita sih. Bang, ini kantor apaan sih? Tulisannya BPR. Apaan ya? Itu loh ada tulisannya Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu bank, bisa nyimpen duit, bisa juga minjem duit. Oh, tapi aman gak ya duit kita kalau disimpan di BPR? Itu ada pegawainya. Tanya saja yuk. Permisi Mbak, boleh tolong dijelaskan Mbak, BPR itu sebenarnya apa ya? Halo Bapak Ibu. Jadi, BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank di Indonesia yang didirikan oleh orang Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia. Jadi, BPR ini 100% asli Indonesia. Sebenarnya sejarah cikal bakal BPR sudah dimulai dari abad ke-19 pada zaman penjajahan Belanda loh. Kemudian berkembang dan berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sejak ditetapkannya Undang-Undang Perbankan pada tahun 1992.
Sampai dengan saat ini, ada ribuan BPR beserta jaringan kantornya yang tersebar di seluruh Indonesia loh Bapak Ibu. Lokasinya juga terdapat di daerah perkotaan maupun pedesaan. Terus produknya apa aja ya? Iya, kita bisa ngapain saja ya di BPR? Apa aman ikut produknya BPR? Nah, Bapak Ibu, BPR ini lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sama seperti bank-bank lainnya. Produk utama BPR juga sama seperti bank lain. Bapak Ibu bisa menyimpan uang maupun meminjam uang di BPR. Simpanan bisa dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Dan jangan khawatir, uang Bapak Ibu yang disimpan di BPR aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sedangkan untuk peminjam uang, BPR siap memberikan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah untuk masyarakat Indonesia, khususnya UMKM. Selain simpanan dan pinjaman, di beberapa BPR masih ada produk-produk tambahan lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk bikin seluruh BPR makin kompak dan semakin dikenal oleh masyarakat, saat ini BPR hadir dengan tanda identitas yang sama. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah mengenali mana BPR. BPR dengan tanda identitas yang sama ini siap menyediakan jasa perbankan untuk mendorong potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta berkontribusi untuk perekonomian lokal. Yuk, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita ke BPR, Bank Sahabat Anak Negeri. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Landasan hukum dan bentuk hukum BPR. Landasan hukum Bank Perserikatan Rakyat atau BPR, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di mana BPR diatur sebagai salah satu bank jenis bank yang berbeda dari bank umum. Yang kedua yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disebut dengan POJK. OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang lebih spesifik terkait pengawasan dan perizinan BPR seperti POJK nomor 19 garing POJK 03 garing 2014 tentang BPR. Bentuk hukum BPR dapat berupa perusahaan, ada juga berupa saham atas nama dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk perizinan BPR harus mendapatkan izin dari pemerintah keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua yaitu izin usaha BPR diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia yang biasa disebut dengan BI. Yang ketiga yaitu bank wajib memenuhi persyaratan susunan organisasi, permodalan, kepemilikan keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibu kota, kabupaten, dan kota madya sepanjang di ibu kota kabupaten dan kota madya belum ada yang terdapat BPR. Yang keempat yaitu pembukaan kantor cabang BPR di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan di kota madya hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dengan persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Dan kelima yaitu pembukaan kantor cabang BPR di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota madya.
serta pembukaan di bawah kantor cabang BPR. Wajib dilaporkan kepada BI dengan persyaratan dan tata cara. Kantor tersebut harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Dan yang keenam yaitu BPR tidak dapat membuka cabang di luar negeri, ya, karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang biasa kita bilang transaksi falas. 1. Kepemilikan BPR, yaitu 1. Bersama BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki antara WNI, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, dan pemerintah daerah. 2. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan tentang perkoperasiannya yang berlaku. 3. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. 4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada BI. 5. Manajer yang konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR wajib mendapatkan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan BI. Ketentuan mengenai manajer, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pembinaan dan pengawasan BPR. Fungsi BI sebagai pembinaan dan pengawasan bank pada umumnya. Baca pada Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1902 Bab 5. Pembinaan dan pengawasan pada pasal 36 dan 37, pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37. Pembinaan BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertanggung jawab atas pengawasan, pengaturan, dan pembinaan agar BPR berkoperasi secara sehat. Pengawasan BI terhadap BPR yaitu 1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang pengusaha kecil di desa, di pasar agar tidak terjerat rentenir dan penghimpun dana masyarakat. 2. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. 3. Penciptaan pemerintahan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu 1. Organisasi dan sistem manajemen termasuk di dalam perencanaan yang ditetapkan. 2. Organisasi kekurangan tenaga terampil dan profesional. 3. Mengalami kesulitan likuiditas. 4. Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya sesuai pada undang-undang. Aturan dan pembagian tugas BPR, KUD, dan BRI. Yang pertama, BPR yang terdapat di daerah perdesaan sebagai pengganti bank desa, kedudukannya di tingkatan kecamatan dan diadakan penggabungan bank desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil atau pengusaha pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua ada KUD. Bekerja sebagai lembaga kredit kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BL. Yang ketiga ada BPR. Yang terdapat di daerah perkotaan adalah bank pasar, bank pegawai, atau bank yang sejenis melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini berasal dari dana masyarakat yang dihimpun
dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang keempat ada BRI, melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha penengah di perdesaan atau di perkotaan. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR, yang pertama adalah menerima simpanan berupa giro, yang kedua adalah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, yang ketiga adalah melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan konkret terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat menengah dan ke bawah. Yang keempat adalah melakukan usaha peransurasian, yang kelima adalah melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Alokasi kredit BPR. Yang pertama yaitu BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Dan yang kedua yaitu BPR wajib memenuhi ketentuan BI mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi dari 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Yang ketiga yaitu BPR wajib memenuhi ketentuan BI mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham dan atau keluarga yang memiliki 10% atau lebih dari modal yang disetor. Anggota dewan atau komisaris dan keluarga, anggota dewan atau direksi, pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal yang disetor. Anggota dewan komisaris, ada anggota direksi, pejabat BPR yang lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi dari 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Itu ketiga perkembangan BPR di Indonesia. Pada Kompas.com kita melihat bahwa perkembangan Bank Perikatan Rakyat atau BPR di Indonesia saat ini menunjukkan tingkat dinamika yang sangat penting, di mana BPR menghadapi tantangan seperti kewajiban meningkatnya modal inti minimum menjadi 6 miliar yang memenuhi pada akhir 2024. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat ketahanan industri dan menghadapi risiko dan meningkatnya kapasitas operasional BPR hingga Maret 2024, total aset BPR dan BPR BPS mencapai 216,73 triliun dan rasio kecukupan modal atau biasa KAR BPR masih sangat kuat, yaitu 32,60% di atas ambang batas minimum. Selain itu, konsolidasi industri yang terus-menerus dilakukan oleh pengurangan jumlah BPR dilakukan banyak dan memperkuat kelembagaan mereka. Jumlah BPR tercatat menurun dari 1.441 pada akhir 2022 menjadi 1.402 pada akhir 2023. Konsolidasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan dan efisiensi, terutama dengan penetapan kebijakan yang biasa kita bilang sink principles, yang hanya mengizinkan pemilik untuk memiliki satu BPR dengan cabang tambahan
bukan beberapa BPR yang terpisah. Selain itu, BPR dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang biasa dibilang G3G, serta memperkuat kemampuan teknologi dan produk digital, terutama untuk melayani segmen milenial. Tantangan lain yang dihadapi termasuk peningkatan risiko kredit bermasalah atau yang biasa dibilang yaitu NPL pada akhir 2023 naik menjadi 9,87%, hampir 2 kali lipat dari ambang batas 5%. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah dalam ucapan dan kalimat kami, mohon maaf. Kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan mengucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.